Oke, selamat pagi para sobat JKN. Ketemu lagi dengan saya, Gus Wira, selaku host Ngobrol Santai perdana di tahun 2025. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, di pertemuan perdana kita di Ngobrol Santai hari ini, tepatnya untuk pertama kali di tahun 2025, kita akan mencoba untuk mengulas tentang iuran dari program JKN. Perlu kami informasikan kepada para sobat JKN bahwa baru-baru ini BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung memperoleh penghargaan yang cukup luar biasa, cukup bergengsi, karena ini tingkatannya adalah untuk wilayah Bali, NTT, NTB, tepatnya Kedeputian Wilayah 11. Jadi wilayahnya itu ada Bali, NTT, dan NTB. Kita di BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung memperoleh penghargaan juara 1 kaitan dengan kolektabilitas ya untuk iuran wajib pemerintah daerah tahun 2024. Nah, luar biasanya lagi BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung juga menjadi juara umum untuk kategori capaian kinerja iuran tahun 2024. Luar biasa sekali. Tentunya ini tidak terlepas dari peran Duta BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung pada umumnya, dan mengkhusus adalah di bagian keuangan yang memang timnya sangat luar biasa. Jadi sudah cukup sering lah untuk dari tahun ke tahun itu hampir tidak terlewatkan ya, selalu pasti mendapatkan penghargaan atau juara yang sudah banyak lah kita penghargaan itu, piala-piala dan mungkin piagam yang sudah kita peroleh. Jadi tentunya ini menjadi hal yang sangat wajib ya untuk kita bahas. Mungkin nanti bisa memberikan pengetahuan atau wawasan kepada sobat JKN, dan tentunya nanti kita wajib mengetahui tentang program-program JKN ini secara detail ya harusnya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di mengawali tahun 2025 ini, tepatnya di awal Februari kemarin ya, BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung ada 2 penghargaan ya, ya untuk kita. Jadi untuk iuran wajib Pemda dan juara umum capaian kinerja. Nah, kita akan coba bahas tentunya dengan salah satu narasumber kita, yaitu tim dari bagian keuangan BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung, yaitu Bapak Agus Darmadi. Bro aja. Oh, bro ya? Gak terima nih. Gak terima kalau dipanggil Bro, Bapak. saya masih muda. Ya, walaupun usianya muda, tapi tampangnya muda tapi Agak boros. tampangnya agak boros. Oke, Bro Agus ya saya panggil ya. Oke, Bro Agus. Kita akan mencoba membahas tentang penghargaan yang sudah diraih oleh BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Nah, mungkin Sobat JKN juga perlu tahu bahwa untuk iuran JKN itu ada beberapa segmen ya, yang sudah lumrah mungkin sudah diketahui oleh Sobat JKN, tetapi memang belum secara mendetail pastinya. Jadi yang sudah lumrah diketahui itu adalah tentang iuran mandiri untuk peserta pekerja penerima upah kan, yang ada kelas 1, 2, 3-nya, kemudian yang gratis. Kemudian yang dibilang gratis itu sebenarnya nggak gratis kan? Ya. Jadi memang itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ya, betul. Mungkin itu yang akan kita bahas hari ini ya, Bro Gus ya? Bukan. Lain ya? Hari ini kita bahas terkait iuran wajib Pemda. Oh, wajib Pemda. Itu berbeda ya? Berbeda, dia berbeda segmen. Kalau misalnya iuran wajib Pemda itu sumber anggarannya itu dari Pemda itu sendiri, ditunjukkan untuk pegawai-pegawai Pemda. Oh, khusus untuk pegawai Pemda. Khusus untuk pegawai gitu. Pemda. Jadi ya, makanya penting ini untuk diketahui oleh Sobat JKN, karena seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin yang lumrah itu hanya iuran mandiri aja, yang kelas 1, 2, 3 itu ya. Ada juga yang dari pekerja penerima upah ya, badan usaha swasta. Tetapi sebelumnya, para Sobat JKN juga penting untuk mengetahui dasar hukumnya seperti itu, karena segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi ini terkait dengan program pemerintah, tentunya ada latar belakang atau dasar hukum yang memperkuat BPJS Kesehatan untuk melakukan penagihan atau collecting ya. Nah, mungkin Bro Agus bisa sampaikan sedikit apa sih dasar hukum untuk iuran wajib Pemda ini?
Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 2004. tentang Sistem Jaminan Kesehatan SJSN. SJSN, yap. Jadi kita di pasal 10 itu BPJS sebagai badan hukum publik yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional bertugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran pekerja dan pemberi kerja. Jadi di sana ada dua komponen iuran, yaitu komponen pekerja dan pemberi kerja. Nah, diantaranya kewenangannya adalah untuk menagih pembayaran iuran, kemudian kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga untuk upaya penagihan juga, pengawasan dan pemeriksaan, dan kewenangan untuk melaporkan pemberi kerja apabila tidak patuh untuk melaksanakan hal tersebut untuk pembayaran. Artinya memang dasar hukumnya di sini memang sudah sangat kuat sebenarnya. Sangat kuat. Karena sudah undang-undang ya. Undang-undang. Jadi sebenarnya effortnya juga seharusnya kalau memang sudah undang-undang, baik itu stakeholder ataupun pihak terkait itu harusnya sudah otomatis mengikuti ketentuan yang berlaku seperti itu. Betul ya. Kita sekali. istilahnya hanya menjalankan kewenangan yang ada di undang-undang ini. Seperti itu ya, Bagus ya. Betul. Oke, tadi berarti IWPemda ini lebih mengkhusus dia untuk pekerja. Betul. Pekerja PPU, dari pekerja penerima upah. penerima upah. Salah satunya IWPemda dan badan usaha. Badan usaha. Nah, kalau seperti, berarti beda ya, IWPemda dan badan usaha itu beda. Beda. Gitu. Nah, Tapi dia termasuk dalam segmen PPU, pekerja penerima upah. Segmennya itu segmen pekerja penerima upah. Cuma dibedakan menjadi dua, yaitu yang dari pemerintah dan juga dari swasta, seperti itu ya. Nah, karena kita mengkhusus ke IWPemda, kita juga perlu tahu nih, yang termasuk dibayarkan tadi pekerja dari IWPemda ini siapa saja? Jadi di IWPemda ini ada pekerja PNS. Jadi kalau di lingkungan ASN, kemudian ada juga yang terbaru adalah P3K. Nah, belum karena P3K ini bentuknya kan terbentuk baru, mungkin 2-3 tahun belakangan ini. Kemudian PPNPN itu pekerja bukan penerima pegawai pemerintah non PNS. Non PNS, bukan pegawai negeri sipil. Kemudian anggota DPRD serta KP Desa. Kalau KP Desa ini? KP Desa itu perangkat desa. Perangkat desa. Oh, berarti perangkat desa dibayarkan oleh IWPemda juga ya? Iya, 4%-nya dia dari anggaran pemerintah daerah. 1%-nya dari gaji. Seperti itu ya, baik. Kalau PPNPN ini bentuknya kontrak atau Kontrak, THL itu ya? iya. THL masuk nggak? Jadi seharusnya sih sudah digantikan PPNPN ini oleh P3K, tetapi di tahun 2025 ini masih ada. Mungkin ke depannya di tahun 2026 atau 2027 tuntas bisa digantikan PPNPN ini oleh P3K. Berarti dengan kata lain kemungkinan nanti pegawai PPNPN ini menjadi P3K seperti itu ya? Kalau misalnya memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya tidak, tapi sudah nggak ada lagi ya? Mungkin tidak diperpanjang lagi. Bisa jadi. Iya. Berarti menjadi perhatian khusus juga buat pekerja yang masuk ke PPNPN ini. Jadi nanti kemungkinan ke depannya itu akan istilahnya masuk ke dalam segmen iuran P3K ini ya? P3K. Dengan catatan jika lulus syarat, memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan. Tapi ini info penting juga loh. Jadi nanti yang selama ini mungkin masuk tenaga harian lepas, kontrak, itu juga perlu berjuang nantinya supaya bisa menjadi pekerja P3K ya. Sehingga nanti kepesertaannya akan terus berlanjut. Nah, kemudian kalau untuk persentase tadi sudah ya, secara nggak langsung 1% dan 4%. 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian 1%-nya dari 4% dari pemerintah, 1% dari pekerja. Jadi, nah mungkin hal ini juga sering menjadi ambigu ya di pekerja, karena terkadang itu mereka berpikir bahwa iuran yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan itu adalah semua mutlak dari gajinya mereka. Jadi kan banyak tuh bahasa tuh yang sering kita dengar itu, ini iuran saya dipotong nih dari gaji. Sebenarnya persentasenya sudah jelas ya menurut Sudah jelas. Jadi 4% itu sebenarnya dibayarkan oleh pemerintah.
1% dari pekerja dengan manfaat satu keluarga. Satu keluarga. Jadi sebenarnya yang dipotong itu hanya 1% ya 1% sebenarnya. dari gaji. Kalau saya perumpamaan nih, kalau misalnya di UMR anggaplah 3 juta, 1% dari 3 juta itu sekitar 30.000. Jadi pekerja atau PPU ini, segmen PPU ini hanya dipotong sebanyak 30.000. Itu sudah menanggung suami, kalau memiliki ya suami, istri atau 3 orang anak dan 3 orang anak. Kalau lajang misalnya, Hanya ditanggung. nggak, maksudnya euronya tetap kan kalau lajang? Tetap ya. Kalau misalnya. Yang swasta kan sama juga ya? Sama perlakuannya. Nah, sama jadi mungkin ini menjadi hal penting juga ya untuk Sobat JKN, karena sepertinya masih ada juga di lapangan itu kita temui bahwa yang swasta ya terutama ya, jadi sudah bekerja tapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PD Pemda yang sekarang perlu didaftarkan oleh, karena mereka punya ketakutan kalau seandainya nanti berhenti bekerja, nanti nggak punya jaminan lagi karena sudah kadung diputus dari PBI atau PD Itu konsep Pemda. yang salah, karena kan kalau misalnya memang tidak mampu kan bisa melaporkan ke pemerintah daerah melalui dinas sosial kalau mereka misalnya sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran. Kenapa ini menjadi penting kita coba bahas, karena yang tadi itu semisalnya kita mengetahui secara detail tentang persentase iuran, sebenarnya ini jauh lebih menguntungkan kalau bisa lebih menguntungkan. Karena kan 1% dari gaji itu sudah menanggung untuk 5 orang sebenarnya. Betul. Jadi suami atau istri dan 3 orang anak. Jadi harus buru-buru nih Sobat JKN yang memang belum terdaftar karena sudah bekerja misalnya, khusus untuk pekerja yang belum didaftarkan oleh tempat kerja dan masih ditanggung oleh pemerintah daerah, agar dapat segera untuk mengurus di tempat kerjanya sehingga mendapatkan keuntungan, karena kelas yang paling ini minimalnya kelas 2 ya. Betul, kelas 2. Kelas 3 kalau yang PBI itu kan kelas 3. Iya, udah PBI kelas 3. Kalau misalnya kita bandingkan dengan anggaplah kita membandingkan PPU dengan Mandiri. Kalau Mandiri itu iuran per bulannya paling rendah untuk kelas 3 itu kan 35.000. Nah, sekarang ada satu keluarga itu berlima. Jadi 30.000 dikali 5. Nah, kemudian kalau kita misalnya perbandingkan dengan PPU yang misalnya gajinya 3 juta, itu iuran per bulannya 30.000, lebih rendah dari iuran Mandiri kelas 3, tetapi manfaatnya bisa satu keluarga. Tidak usah dikali 5 lagi. Dan kelas 2 ya? Dan kelas 2. Minimal kelas 2. Nah, kalau misalnya gajinya 4 juta ke atas ya? Di atas 4 juta ya? Jadi di atas 4 juta ya kelas 1. Kelas 1. Sebenarnya seperti itu ya, jadi menguntungkan sekali dibandingkan dengan mungkin ada yang memilih untuk daftar mandiri atau mungkin juga masih tetap stay di tanggungan dari pemerintah. Harus buru-buru nih cepat didaftarkan melalui tempat kerjanya. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa diinformasikan kepada Sobat JKN, Bro Agus, kira-kira untuk besaran iuran IWPMda ini apakah boleh diketahui oleh masyarakat banyak? Oh, jadi untuk iuran ya berarti ya. Untuk berapa yang pekerja itu bayarkan tiap bulan. Nah, kalau untuk iuran itu sih beda-beda ya, Bro. Kalau misalnya untuk pekerja kita itu patokannya adalah gaji. Jadi 1% dikali besaran gaji. Jadi yang tadi misal 3 juta. Iya, betul. Jadi setiap orang itu memiliki iuran yang berbeda-beda, tergantung besaran gaji. Tetapi kalau misalnya kita boleh ini umpamakan, tadi kan saya sempat sampaikan kalau misalnya gaji terendah itu adalah UMK. Jadi kalau semua pegawai misalnya di UMK 30.000, berarti iuran 1%-nya di UMK kan 3 juta, berarti iuran 1%-nya adalah 30.000 gitu. Kalau misalnya untuk batas atas itu kami di 12 juta. Berarti batas bawahnya 3 juta. Di UMK ya? UMK. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang masih di bawah UMK kan bisa aja kan. Yang kayak PPN ini mungkin ya di bawah. Bisa jadi, tetapi mereka bayarkan sesuai UMK. Berarti batas bawahnya UMK, batas atasnya atau yang paling tinggi 12 juta tadi. 12 juta. Nah, kalau misalnya
seandainya ada yang misalnya perolehan gajinya lebih dari 12 juta, misalnya 20 juta atau sampai lebih dari itu, kita tetap potongnya 12 juta. Oh, ya berarti batas atasnya 12 juta. 12 juta. Banyak nggak persentasenya yang segitu, Bro Agus? Kalau untuk yang 12 juta mungkin tidak terlalu banyak kalau di ukuran di Indonesia ya. Terbatas. Kalau yang swasta masih mungkin ya. Masih mungkin, tapi kalau PNS ya bisa jadi. Bisa jadi ya. 50-50 Pertama yang memang menjabat seperti itu ya. bisa. Nah, jadi hal yang menjadi penting di sini Bro Agus yang sebenarnya ingin kita kupas. Jadi yang tadi itu kan masih di dasar hukum, kemudian yang sifatnya normatif lah. Jadi yang di sini sebenarnya ingin kita kupas dan ingin kita share kepada para sobat JKN pada khususnya adalah ada nggak strategi atau kiat khusus nih untuk dalam hal ini apa namanya kolektabilitas UPMDA ini sehingga bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa seperti saat ini, bahkan mungkin bisa dijadikan benchmark nih nanti KC Kelungkung ini, BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung kaitan dengan strategi-strategi sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal dan tentunya ya kalau penghargaan kan hanya bonus. Iya, mengikuti. betul. Nah, Iya. bisa nggak di-share kira-kira apa sih strateginya gitu? Jadi di KC Kelungkung ini kan kita bekerja tim. Artinya semuanya tidak terlepas dari peran-peran dari Bapak Kepala kami, Kepala Cabang, kemudian Bapak Ibu Kabid, Kabag, kemudian Kakab. Kita kan di Kelungkung ada 4 kabupaten, Kelungkung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem itu sendiri. Nah, itu semuanya berperan untuk artinya mendapatkan iuran ini. Kan. Tidak hanya ada perannya 1-2 orang saja. Jadi kemudian kita juga mengupayakan di tim penagihan ini untuk apa namanya ya, mengoptimalkan aplikasi yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Jadi ada aplikasi khususnya. Ada, betul. Jadi aplikasinya adalah namanya Arif. Jadi di Arif itu Pemda wajib melakukan input Arif. Ada kepanjangan Arifnya itu ada, tapi saya lupa. Intinya pasti ada iuran gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian kan dari melalui Arif itu kita input semua data-data gaji dan perolehan dari Pemda sehingga keluarlah berapa iuran yang harus dibayar. Nah, Arif ini adalah kuncinya. Kalau misalnya ada perhitungan yang salah di Arif, berarti kan iurannya salah. Jadi Pemda juga kita harus monitoring secara berkala. Kemudian apabila misalnya Pemda menemukan suatu kendala dalam input Arif, kita perlu melakukan edukasi. Apalagi kan Pemda itu sering sekali berganti-ganti personil. Setiap pergantian personil kita juga harus memberikan edukasi. Seperti itu. Kemudian itu salah satu hal yang paling penting sih sebenarnya adalah menjaga hubungan baik. Gitu. Menjaga hubungan baik antara rekan-rekan. Misalnya kita saling share informasi yang terbaru bersama rekan-rekan di penagihan, rutin melakukan monitoring. Kalau misalnya ada kendala yang tidak bisa kita pecahkan, di-share di grup, mungkin ada rekan lain yang memang pernah mengalami itu, kan dia bisa berbagi pengalaman. Itu kan hubungan yang baik di internal. Kemudian hubungan baik di Pemda juga kita harus jaga juga. Kenapa harus dijaga hubungan baik itu? Karena kan ketika kita mau data mereka, otomatis kan kita harus baik-baik. Kalau misalnya kita hubungannya jelek, bisa jadi kita minta data tapi si Pemda itu tidak merespon atau cuek gitu, tidak artinya responnya kurang tanggap terhadap permintaan kita. Kalau hubungan sudah baik, bisa mungkin diselesaikan di kesempatan pertama. Misalnya kita sekarang butuh data pagi, itu siang atau sore sudah bisa diberikan oleh Pemda. Wih, sangat dalam sekali nih curhatannya. Jadi sangat detail ya sebenarnya yang disampaikan oleh Bro Agus tadi. Saya menangkapnya juga sangat setuju, sepaham ya. Jadi memang tadi yang disampaikan itu kita mulainya itu dari
internal dulu seperti itu ya. Kita memang di internal itu komunikasinya harus baik. Ya. Kemudian hubungan juga harus baik sehingga kalau sudah terjalin komunikasi dan hubungan yang baik kita bisa bekerja sama. Seperti itu ya. Jadi kita upayakan dulu yang di internal supaya hubungannya baik dulu. Kemudian kalau sudah hubungannya baik, kita tinggal saling share informasi. Istilahnya membuat format ya apa yang harus dilakukan. Kemudian termasuk tadi kita ikuti ketentuan-ketentuan atau modelnya kayak prosedur operasional. Jadi tadi ada aplikasi Arif seperti itu ya yang sudah disiapkan di pusat. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin atas kerjasama yang sudah baik internal. Nah kalau sudah itu dijalankan seperti yang saya tangkap tadi, baru kita menjaga kolaborasi dengan pihak eksternal. Sehingga nanti komunikasi yang baik ini sebenarnya seperti yang di awal kita sampaikan tadi, ini sebenarnya sudah ada di undang-undang gitu kan ya. Jadi kita hanya tinggal menyampaikan secara detail yang ada di undang-undang itu kepada stakeholder, karena undang-undang ini bukan hanya mengikat BPJS Kesehatan saja gitu ya, Bro Agus ya. Jadi memang mengikat untuk banyak pihak termasuk salah satunya Pemda. Jadi kita cukup juga menginformasikan dengan hubungan yang baik tadi, selebihnya kita tinggal eksekusi seperti itu ya. Luar biasa sekali. Jadi itu ternyata kiat atau strategi dari BPJS Kesehatan Cibang Gelunggung. Sebenarnya simpel ya, dan ini bisa dilakukan oleh semua cabang sebenarnya ya. Harusnya ya. Mungkin kita beruntung aja di sini, Pemdanya lebih aware. Beruntung karena tadi itu kita bisa menjaga hubungan baik secara internal. Kemudian salah satunya itu. Ke eksternal juga hubungan kita baik. Kalau nggak ada hubungan baik, atau mungkin kalau ini simpel dan sederhana, mungkin semua cabang akan bisa melakukan hal yang sama seperti logikanya. Kalau sih logikanya seperti kalau sudah hubungan baik atau enggak, kita memastikan juga mereka anggarannya ada. Gitu. Ada, ya betul. Jadi misalnya anggarannya nggak ada, apa yang mau dibayar kan? Nah betul luar biasa sebenarnya ini. Baik, wajar ya kalau KC Kelungkung ini memang setiap tahun itu selalu dapat penghargaan khususnya tentang iuran ini. Jadi memang strategi yang disampaikan oleh Bro Agus ini memang sudah mendarah daging di KC Kelungkung, udah luar biasa sekali. Baik. Kemudian yang selanjutnya mungkin ada ini nggak kira-kira pesan mungkin atau kesan kepada Pemkab, ya mungkin juga ucapan terima kasih atau apresiasi karena Pemkab yang di wilayah KC Kelungkung ya, yang 4 kabupaten ini memang sudah berkolaborasi dengan baik. Silakan mungkin ada pesan yang bisa mungkin nanti didengarkan oleh Pemkab juga gitu. Pesannya sih sederhana. Kami di BPJS Kesehatan terutama di bidang penagihan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda di wilayah kantor kerja KC Kelungkung ini, di Kelungkung, di Gianyar, kemudian di Bangli dan Karangasem yang sudah mempercayai atau percayalah kepada kinerja BPJS Kesehatan dan kami mampu untuk memberikan pelayanan terbaik di lingkungan KC Kelungkung ini. Kemudian mudah-mudahan kerjasama yang baik ini nanti bisa sustain berkelanjutan di berbagai tidak hanya di penagihan tetapi juga ada di pelayanan dan di pesertaan, sehingga jaminan kesehatan di Kelungkung ini semakin baik dan semakin maju gitu aja sih. Wah, luar biasa. Jadi saya menangkapnya itu timbal balik ya Pak Gus. Betul. Hubungan yang baik, kemudian saling memenuhi kewajiban, kemudian sama-sama menerima hak secara penuh seperti itu ya. Jadi kalau sudah memang iuran dibayarkan dengan tuntas, kemudian juga kita di BPJS Kesehatan pada khususnya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada kecukupan dana lah untuk itu karena memang sudah kewajiban dari stakeholder ini sudah dipenuhi. Seperti itu ya harapannya ya Pak Gus. Sebenarnya itu sudah termasuk closing statement loh, Bro. Iya sih. Jadi sudah menyampaikan harapannya, kemudian juga mungkin ke depannya supaya kolaborasi yang baik ini sustain ya atau berkelanjutan. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dijadikan closing statement? Cukup sih. Cukup ya. Menurut saya. Waduh, kalau seperti itu berarti sudah berakhir dong untuk ngobrol santai kita hari ini. Tapi yang terpenting itu adalah para sobat JKN atau
masyarakat ya pada umumnya yang menyaksikan ngobrol santai kita hari ini sudah mendapatkan insight ya. Jadi intinya adalah kita ingin mengetahui bagaimana sih proses prestasi dari KC Kelungkung ini bisa diraih dengan maksimal gitu. Jadi perlu kita mendapatkan wawasan juga bagaimana sih caranya mengkolek IWPMda ini sehingga hasilnya maksimal seperti yang diraih oleh BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Terkhusus adalah timnya Bro Agus termasuk seluruh duta BPJS Kesehatan karena semua sudah memiliki porsi peran masing-masing seperti itu ya. Mungkin sudah bisa ya paling tidak sudah bisa didapat ya oleh sobat JKN atau masyarakat pada umumnya seperti ini strateginya. Nah, nanti kita harapannya ke depan ini terus berlanjut atau sustain dan juga bukan hanya tentang iuran saja. Seperti yang Bro Agus sampaikan tadi, mungkin nanti bisa lebih luas lagi ya, pelayanan dan segala macam. Baik, karena sudah kita mendapatkan insight atau jawaban kaitan dengan strategi atau kiat-kiat yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung untuk penghargaan ini, maka sudah berakhir juga ngobrol santai kita hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti next dengan penghargaan berikutnya kita bisa bahas lagi, kita bisa berbagi wawasan juga dengan sahabat JKN dan juga masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Bro Agus. Sukses ke depannya. Semoga nanti kita bisa berbagi wawasan lagi. Untuk itu, izinkan saya, host Gus Wira, mengucapkan terima kasih kepada sahabat JKN yang telah mendukung program JKN dan tentunya BPJS Kesehatan, kemudian kepada seluruh masyarakat pada umumnya, terima kasih atas partisipasinya untuk memenuhi kewajiban sebagai peserta JKN dan tentunya memanfaatkan haknya dengan baik. Untuk itu, mari kita ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.